Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padepokan gaul yang budiman dimana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik itu di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang sedang punya masalah kehidupan mudah-mudahan segera diberi pencerahan dan diberi kepahaman apa hakikatnya masalah-masalah hidup yang kita alami. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, tiba-tiba saya teringat kita kembali ke Nusantara. Saya pernah membaca suatu artikel dan juga pernah jadi bahan pelajaran waktu saya sekolah dulu, bahwa di Nusantara ini itu banyak suku bangsa yang hidup di Nusantara ini. Berbagai macam suku bangsa dan bahasa daerahnya juga banyak. Otomatis budayanya juga bermacam-macam. Itu ada di Nusantara dan itu fakta dan terjadi dan ada di Nusantara sampai saat ini. Sebatas penerimaan akal saya yang minim ini, saya pernah mendapat nasihat dari orang alim bahwa Allah menciptakan manusia berbagai macam suku bangsa agar saling kenal mengenal. Berangkat dari pemahaman yang saya minum ini, tiba-tiba saya ingat kenapa di Nusantara ini kok terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasanya dan budayanya. Adakah ini tujuan atau maksud tertentu sehingga Allah menciptakan Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang kita ketahui selama ini? Kali ini seperti biasa kita hidup manusia di alam nyata itu berdampingan dengan makhluk gaib, itu sudah kita akui. Dan terkadang makhluk gaib tahu mengenai apa hakikat suatu hal terjadi. Nah, ini lebih khusus mengenai di Nusantara. Kenapa kok di Nusantara ini banyak suku bangsa, banyak bahasanya dan budayanya? Mudah-mudahan manfaat. Sekiranya ada makhluk gaib yang tahu dan datang ke sini untuk bercerita apa kira tujuan Allah menciptakan Nusantara ini berbagai macam suku bangsa. Seperti pakaian juga adatnya beda-beda. Yang saya pakai ini Mas Titis sebagai mediator juga beda. Itu adakah kira-kira sesuatu hal yang tersembunyi sehingga berbagai macam suku bangsa ada di Nusantara ini? Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Titis? Alhamdulillah. Lama kita tidak ketemu Mas Titis. Alhamdulillah. Mohon maaf karena kesibukan saya ya. Iya. Ini menjelang di dunia manusia kan mau ada perayaan Idul Fitri ini. Iya. Kan kegiatan macam-macam sehingga saya harus sering on the road. Itu maaf ya. Ini kebetulan lagi agak santai. Mohon izin pemirsa, kita akan menguak sisi goibnya. Kenapa di Nusantara ini banyak suku bangsa? Diterima Mas Titis ya. Mudah-mudahan manfaat buat Nusantara kita tercinta. Saya mohon pada Allah, mudah diizinkan. Siap terima Mas Enti ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu kenapa di Indonesia, di Nusantara ini terdiri dari banyak macam suku bangsa, sehingga bahasanya pun juga banyak dan budaya juga banyak. Saya ingin tahu ya Allah, aku mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai hal tersebut. Sekiranya tidak diizinkan ya Allah, saya mohon juga tidak sah ada makhluk gaib yang datang ke sini. Saya mohon ya Allah hadirkan yang asli dan tahu dan mau bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu akan hal yang saya ingin tahu tadi, saya mohon sudi hadir ke sini dan masuk mediator
untuk bercerita kenapa di Nusantara ini banyak suku bangsa dan bahasanya. Saya mohon hadir dengan keilmuan yang Anda punya, penyusup yang menyerupai atau ingin mengganggu, tolonglah cuti kita dilempar. Jadi yang masuk ke Masjid ini betul-betul Anda yang asli dan diizinkan untuk hadir ke sini. Saya mohon hadir. 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada seorang pendusta, salam kembali pada kamu sendiri. Kun fayakun huwallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau bohong otomatis leher kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya kurang sopan. Selamat datang di tempat saya. Mohon maaf bawa apa itu? Saya membawa sebuah tasbih yang saya gunakan untuk berzikir. Alhamdulillah. Sekiranya saya nggak mengganggu, ya. Alhamdulillah. Sebelum banyak bicara, seperti biasa kalau gue ke sini masuk mediator tasbih mau? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hidangan yang apa dia suka. Muncul depannya kun fayakun huwallah. Silakan lengkap. Mau rokok ada, kopi ada, silakan. Saya mohon izin. Ya. Untuk membantu setidaknya membersihkan. Siap. Dari jasad yang saya masuki dan tempat ini. Siap. Agar tidak didompleng dari golongan-golongan yang menyusup. Siap, silakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Sallallahu alaihi seluruh wasallam. pendompleng dan penyusup yang berusaha mengganggu seluruhnya terjadi di saat dengan keilmuan saya. Semangat sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Jadi bersih. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibentengi sekalian. Berikan kekuatan benteng pagar yang dimana benteng pagar itu pasti digunakan yang kerja dampak buruk bagi jasad manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dinetralkan tempat. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan diminum suguhan saya. Terima kasih. Merokok satu menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Merokok silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai santai ya. Iya. Maaf, sampai golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Punya nama? Punya. Ya, kamu panggil siapa nih? Saya panggil siapa? Panggil saja. Dengan nama Erlangga. Erlangga. Berapa usianya Mbak Erlangga di dunia manusia? Sudah ada sekitar dari 9.000 tahun yang lalu. 9.000 tahun lalu dunia manusia itu ya? Benar. Alhamdulillah. Berarti seusia dengan maaf kita bayangkan ini? Iya. Allahu Akbar. Maaf Mbak, panggil Mbah ya. Silakan. Mbah Erlangga, selamat datang di tempat saya. Ini jauh-jauh saya mengganggu sampai lagi sibuk wiridan. Karena tiba-tiba saya ingin tahu tentang sesuatu yang ingin saya tanyakan Mbak Erlangga. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan saya ingin menguak sisi Mbak Erlangga dulu ya. Dari golongan jin Mbak Erlangga. Benar. Tadi tinggal di mana saya ingin Mbak Erlangga? Dicerita? Saya untuk sekarang ini berada di alam kayangan. Di mana dahulu kala saya juga pernah hidup di bumi. Wabil khusus di bumi Nusantara di bagian timur. Allahu Akbar, nggih. Yang berada di ujung timur. Pulau ini. Iya. Saya berada di sana. Dan dahulu kala saya juga sempat menjadi sosok gaib
yang senantiasa mendampingi jasad seorang manusia dari golongan kesatria yang hidup di Nusantara di masa lalu. Dan dari beliau sekarang ini berada di alam kayangan. Dan dari situlah saya yang dahulu kala menjadi salah satu pendampingnya semenjak dari beliau diangkat di alam kayangan. Dan juga semenjak golongan kami diislamkan dari seluruh penguasanya, saya sendiri mendapatkan hak untuk mengikuti dari jasad manusia yang dahulu kala saya ikuti di alam kayangan. Dan manusia yang saya ikuti itu hanya roh yang menempati di alam kayangan, bukan secara jasad. Itu yang sebenarnya tentang diri saya. Oke. Minum dulu Mbak Erlangga, sambil merokok ya. Saya bertanya Mbak Erlangga. Terima kasih. Nanti sekiranya saya kurang sopan, tolong dimaafkan Mbak Erlangga ya. Mbak Erlangga ya. Iya. Saya begini orang selean saya, ya. Yo sok usil juga saya. Mbak Erlangga tadi bercerita sangat tinggal di Kayangan, tapi sebelumnya pernah tinggal di Pulau Jawa bagian timur gitu ya. Benar. Kalau boleh tahu, tadi Mbah menyebutkan keislamannya Anda itu bersamaan dengan penguasa-penguasa yang lain. Benar sekali. Kalau itu posisi masih di bumi atau udah di Kayangan? Sebenarnya kejadian itu saya sudah diangkat ke alam Kayangan. Berproses bersamaan dengan Islamnya para penguasa. Gitu. Berarti tinggal di Kayangan udah lama kalau begitu, Mbak Erlangga? Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kisi-kisi kesatria mana yang pernah kamu dampingi dulu? Kesatria yang dimana dari kesatria itu sendiri dikenal di dunia manusia dengan keilmuannya, sumber pusat keilmuan yang berada di timur. Kalau boleh sebutkan, yang akhirnya menitis kepada seluruh para kesatria dan para raja yang berada di Nusantara. Kalau boleh, ini yang bilang ini? Benar. Allahu Akbar. Sejauh itu sudah ya. Jadi dulu jadi pendampingnya beliau itu kalau begitu ya. Iya. Kalau nggak salah persahabat konten di sini beliau itu. Iya. Benar diceritakan itu ya. Benar. Alhamdulillah, Mbak Erlangga. Itu berarti waktu kita berarti tinggal di bumi ini nggak lama jenengan kalau begitu. Bersamaan dengan beliau naik ke Kayangan, saya juga naik gitu. Iya. Terus maaf ini, jangan sebut secara letterlock ya. Keadaan beliau yang tadi sebutkan itu kayak gimana sekarang keadaannya? Masih tawan atau sudah terlepas? Sudah mulai perlahan-lahan dari beberapa ikatannya terlepas. Allahu Akbar. Tinggal menunggu proses-proses yang dimana nanti dari sosok beliau sebagai anak turunnya yang masih berada di dunia ini, yang akan menjadi penebusnya, yang disambungkan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Subhanallah. Yang akan membantu proses pelepasannya secara sempurna. Gitu, nggih Mbak Erlangga. Jadi jenengan nggak sempat di bumi untuk mengganggu manusia kalau begitu ya? Tidak sempat sekali. Ya, terima kasih Mbak Erlangga. Selamat datang di tempat saya. Minum dulu Mbak Erlangga. Sama ngopi santai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu prosesnya. Untuk beliau tadi, yang satria tadi yang berceritakan sudah mulai terlepas ya ikatan dari golongan itu ya. Iya. Iya. Aku nggak tahu, cuma beliau pernah cerita gitu kan. Maksud saya? Saya mengetahui. Siap, nggih. Kita harus sampaikannya benar apa adanya walaupun jarang orang bisa memahami. Karena sebenarnya itu baik itu iblis kan gitu ya. Iya. Gini Mbak Erlangga, saya ingin tahu
karena Anda bilang tinggal di Nusantara dan umurnya sekian ribu tahun, bahkan satu masa dengan seorang nabi yang ini, kan gitu. Nah, tiba-tiba saya ingat tentang di Nusantara ini kok suku bangsanya macam-macam. Saya Jawa, ada yang suku maaf ini, suku Bali, suku macam-macam Nusantara ini, yang katanya ada berapa banyak lah. Saya nggak menyebutkan karena nggak tahu secara pasti, dan bahasanya pun beda-beda, bahasa daerah loh ya. Terus budayanya juga macam-macam. Nah, ini kira-kira ada enggak? Kira-kira Allah punya tujuan apa sehingga Nusantara ini kok berbagai macam suku bangsa? Dan alhamdulillah sampai sekarang ya damai-damai saja. Gejolak wajar lah, namanya manusia kan. Tapi secara keutuhan Nusantara ini mudah-mudahan terjaga sampai akhir nanti. Iya. Bisa cerita, Mbah, masalah itu? Saya akan bercerita. Siap. Yang memang sekiranya diizinkan saya sampaikan di sini. Siap. Di mana sebenarnya dari Nusantara ini sebagai tanah yang berbeda dengan wilayah-wilayah pada umumnya. Di mana Nusantara ini terbentuk dari tanah surga yang diturunkan oleh Sang Pencipta, yang dimana dari tanah surga itu menjadi simpanan dari kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengapa di Nusantara ini sendiri memiliki banyak ragam perbedaan dari setiap manusia? Karena semenjak diturunkannya manusia yang pertama kali, yaitu beliau Nabi Adam alaihissalam, ya. Dari beliaulah keturunan umat manusia pertama kali terlahir di Nusantara ini. Dan penyebarannya pun dari Nusantara ini. Dan sudah sangat jelas dari tujuan yang berbeda-beda itu, di mana supaya mereka saling mengenal dan juga saling menyayangi antar sesama manusianya. Dan juga di mana dari tanah Nusantara ini sendiri, semenjak dari kejadian banjir bandang besar, sejatinya banyak umat manusia yang sudah terkena daripada banjir bandang tersebut. Dan dari situlah peradaban itu dibawa lagi oleh beliau Nabi Nuh alaihissalam, yang berada di Nusantara ini, yang dimana hanya manusia-manusia yang mengikuti dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam dari seluruh penjuru Nusantara ini, yang bersumber dari keturunan dari Nabi Adam alaihissalam lah, yang mereka mengikuti dari Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dari situ, dari tanah Nusantara ini menjadi tanah penyebaran umat manusia yang berbeda-beda. Itu yang terjadi. Dan dari tujuan Sang Pencipta itu sendiri, menjaga dari keutuhan tanah Nusantara ini, memang sengaja. Karena dari awal penciptaan bumi ini sampai ditutupnya bumi ini, tanah Nusantara itu dikenal dengan ciri khas yang berbeda-beda, namun tetap menjadi satu. Sehingga dari manusia-manusia yang berada di luar Nusantara ini, mereka sejatinya akan mengagumi dari bangsa ini. Dan tujuan dari Sang Pencipta sendiri membedakan antar umat manusianya di dunia ini, yang terkhusus di Nusantara ini, di mana Nusantara ini sebagai contoh bahwa yang berada di dunia ini, perbedaan-perbedaan yang berada di seluruh dunia itu sudah dicakup oleh bangsa Nusantara.
Sehingga bangsa Nusantara dari awal hingga akhir nanti akan menjadi panutan dan juga akan menjadi contoh panutan dari setiap bangsa-bangsa manapun. Allahu Akbar. Itu yang sebenarnya. Dan dari itu semua, jika manusia mengetahui perbedaan-perbedaan itu, maka keimanan mereka akan semakin kuat. Bukan akan semakin kufur imannya. Karena dari perbedaan itulah sejatinya mereka diizinkan untuk saling menyayangi dan juga saling berbuat sesuai perintah dari Sang Pencipta. Itu yang sebenarnya. Dan di akhir nanti, bangsa Nusantara ini sendiri dengan ragam perbedaannya, di mana itu menjadi gudang simpanan dari baginda Nabi Muhammad atau Rasulullah sebagai sang kekasih dari Allah. Di mana perbedaan-perbedaan itu sendiri, di mana nantinya kelak Nusantara ini dari manusia-manusianya akan menjadi wadah dari para kesatria yang turun, yang sudah tiada di bumi ini. Mereka akan turun mencari wadah yang berbeda-beda, tidak hanya sama, tidak bisa dipahami seperti itu. Wadah-wadah yang mereka gunakan itu sama, satu iman, namun berbeda daripada kemampuan dan juga potensi-potensi yang dimiliki dari setiap manusia. Dan iman itu sendiri nantinya akan menjadi satu, yang dimana nanti dari iman-iman itulah yang akan digunakan menjadi pedoman setiap manusia yang akan digunakan jasadnya oleh para kesatria yang sudah tiada di Nusantara. Dan gudang simpanan yang kelak menjadi simpanan dari baginda Nabi Muhammad sendiri, di mana dari bangsa ini, dari seluruh perbedaannya, umat manusia yang ada di Nusantara inilah umat yang paling dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umat yang paling dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Nabi Muhammad sangat rindu dengan cara setiap manusia yang ada di Nusantara yang berbeda-beda. Karena dari akhlak setiap manusia sudah terbentuk sejak dahulu kala. Sekalipun dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi, itu yang sebenarnya. Seperti itulah sedikit yang mungkin kiranya saya sampaikan. Terima kasih Mbak Erlangga. Minum dulu Mbak Erlangga. Iya. Minum dulu. Belum merokok, siap G. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dari sekian yang Mbah ceritakan tadi, boleh saya bertanya Mbah? Silakan. Allahu Akbar. Memang pada kenyataannya di Nusantara ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Itu mau sudah takdir dari Allah gitu ya? Iya. Nah, takdir dari Allah. Dalam rangka memang saya pernah mendengar nasihat, Allah pun juga pernah berfirman bahwa sungguhnya manusia itu berbahasa-bahasa untuk saling mengenal gitu kan. Benar. Nah, dan itu dicontohkan di Nusantara ini. Benar kan gitu. Kejadian itu tadi Mbah ceritakan semenjak Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nusantara ini merupakan tempat penyebaran pertama umat manusia kalau begitu. Iya. Boleh bercerita lagi masa itu? Di mana? Ya. Dahulu kala setelah adanya banjir bandang besar, seluruh penjuru dunia
hampir seluruhnya terkena banjir bandang. Yep. Dan umat manusia yang dahulu kala sebelum kejadian banjir bandang itu terjadi, seluruhnya mengalami kematian. Seperti halnya yang terjadi menimpa bagi bangsa Atlantis, bagi bangsa Lemuria, dan bagi bangsa-bangsa lain yang masih hidup di zaman itu. Dan juga di mana semenjak adanya banjir bandang besar, dari bangsa Nusantara inilah dimulainya peradaban manusia yang pertama kali, yang direfresh oleh Sang Pencipta, dan juga akhirnya disebarluaskan sampai ke penjuru dunia. Di mana dari penyebaran itu sendiri bermuara dari bangsa Nusantara. Itu yang sebenarnya terjadi. Allahu Akbar. Jadi kalau di mana jika manusia mengetahui bahwasanya Nusantara ini dikenal dengan peradaban yang sangat tua, itu ada benarnya. Di mana tuanya bangsa Nusantara ini sendiri dikenal dengan segala keilmuan dan juga semua dari ketauhidan yang berada di Nusantara ini yang luhur dari dahulu kala sampai sekarang ini yang masih terjaga. Gitu, terus ini Mbah, tadi Mbah mengatakan itu bersumber daripada orang-orang yang sempat naik ke batan Nabi Nuh alaihissalam, kan gitu di Nusantara. Ini bayangan saya, kan tidak banyak itu orang-orang sempat naik perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kan mungkin dia serupa dan apa. Begitu perkembangannya kok di Nusantara ini berbagai macam suku-suku, kulitnya berbeda, rambut juga berbeda. Itu bagaimana menurut panjenengan? Iya. Di mana di saat mereka menaiki bahtera Nabi Nuh, itu bukan satu macam manusia. Dengan banyak perbedaan. Di mana di kala itu manusia sudah berbeda-beda. Dan juga mereka sudah berpasang-pasangan. Baik dari manusia ataupun dari hewan-hewan. Dan ada juga mereka yang juga masih memiliki darah dari para manusia-manusia, baik dari Atlantis atau dari bangsa-bangsa lain, yang akhirnya mereka menjalankan kehidupannya setelah kejadian banjir bandang besar. Mereka pun menetap di tempat-tempat yang berbeda. Itu yang sebenarnya terjadi. Pulau-pulau yang terpisah-pisah itu Nusantara itu Mbah ya. Iya. Terus ini Mbah, kalau boleh diceritakan, ada rahasia apa ya? Ada rahasia apa oleh Allah? Kalau di luar sana kan pulau-pulaunya mereka besar-besar ngumpul jadi satu dan suku banyak banyak kan gitu. Tapi di Nusantara ini pulaunya banyak sekali. Ada pulau sekarang ini ya, ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, ada Papua, itu ya kan di Nusantara ini kan gitu. Iya. Kok sampai sekarang bisa terjaga seperti itu? Bahkan mereka diikat dengan suatu sistem negara sekarang yang Indonesia ini bahkan punya semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Biasanya kan langsung eker-ekeran pecah, ribut-ribut pecah gitu kan. Untuk di Nusantara ini kok bisa sekuat itu? Sisi gaibnya bagaimana bisa terjadi seperti itu, Mbah? Cerita. Iya. Di mana hakikat sebenarnya tanah Nusantara ini dari Sang Pencipta, di mana dari beliau Sang Pencipta menganugerahkan Nusantara sebagai gudang simpanan kepada baginda Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Salam. Bahwasannya dari banyaknya pulau itu sendiri yang sudah terpisah-pisah, itu menandakan
bahwa Nusantara ini mereka memang bisa bersatu dengan seluruh perbedaan yang ada. Allah. Di mana dari perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan. Dan juga sejatinya jika manusia mengetahui dari perbedaan itulah sejatinya dari kekuatan bangsa ini yang sebenarnya, yang nantinya dari segala potensi simpanan-simpanan itu akan bisa digunakan dan dimanfaatkan. Allah. Yang dimana dari potensi itu akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Allahu Akbar. Yang dimana sudah dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadian-kejadian yang kelak nanti. Jadi kalau aku boleh bilang memang sudah disetting oleh Allah gitu ya. Benar. Dibuat berbagai macam-macam suku bangsa, itu nanti merupakan itu adalah pengolah daripada gudang simpanan yang bermanfaat untuk akhir zaman begitu. Benar. Oh, toh ini Mbah, ini sedikit ya sudah melekat pada di dunia Nusantara ini. Ada istilahnya bahasa Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kalau aku bilang kan berbagai macam suku bangsa, tapi tetap satu. Ini kan manusia yang menciptakan semboyan itu kan hidup zaman ketika awal merdekanya Nusantara ini. Kok bisa terbisikkan kata-kata itu bagaimana persisnya, Mbah? Di mana? Iya. Dari sang manusia itu sendiri. Didampingi dari golongan gaib, dari para kekasih-kekasih Allah. Yaitu para aulia. Dan juga para malaikatnya Allah. Allahu Akbar. Di mana mereka lah yang selama ini membimbing dan menuntun kepada manusia yang akhirnya bisa memberikan daripada sesuatu yang berbeda-beda itu. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu tercetus itu sendiri. Bukan serta-merta hal yang biasa. Akan tetapi itu sudah disetting oleh Sang Pencipta melalui dari para kekasih Allah, para aulia, yang dimana aulia-aulia itu sendiri bermula dari bangsa yang mencintai bangsa Nusantara. Allahu Akbar. Jadi itu bukan suatu muncul kata sendirian, mesti ada suatu hal yang ilham atau bisikan atau pelajaran salah gaib gitu. Iya. Sehingga waktu itu pencetus kemerdekaan negara Indonesia ini kan sampai timbul semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hal yang sederhana kalau gitu, Mbah ya. Tidak. Ada proses dari alam gaib. Semua ada rangkaiannya yang sangat jelas. Di mana dari rangkaian itu sangatlah panjang. Jika saya menceritakan mungkin berkisar beberapa hari akan belum selesai. Siap. Baik dari seluruh luka yang diderita dari bangsa ini dahulu kala. Itu pun tak terlepas daripada sudut pandang gaib yang tidak nampak kasat mata dilihat atau diketahui dari manusia. Itu yang sebenarnya. Oh gitu. Minum dulu Mbak Erlangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi kalau gitu semboyan-semboyan simbol-simbol yang ada di Nusantara ini bukan suatu hal yang istilahnya ringan-ringan, berarti ada suatu tujuan hal gitu, Mbak ya. Iya. Mulai dari lambang negara burung Garuda, terus merah putih, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada kaitannya dengan awal zaman sama akhir zaman kalau begitu. Benar. Allahu Akbar. Terus ini Mbah, kira-kira ini Mbah kan masuk ke dunia titis, ya kan? Ini mau tak saya duduk manusia, ya. Lalu sikap kita sebagai orang Nusantara dengan keadaan Nusantara yang berbagai macam suku bangsa ini apa menurut penjenengan? Pesan yang disampaikan? Iya. Yap. Pesan saya, di mana setiap manusia yang hidup di Nusantara ini dengan segala perbedaan, di mana kalian selayaknya
harus menyadari bahwa dari manusia Nusantara inilah budi pekerti yang sebenarnya akan menjadi panutan, contoh kebaikan yang akan ditiru dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan sejatinya pesan saya, di setiap lini perbedaan itu pasti memiliki setiap potensinya masing-masing. Di mana dari manusia-manusia yang hidup sekarang di Nusantara, dari perbedaan itu, maka kalian harus selalu merawat dan juga menjaga keutuhannya, dan selalu menggali dari potensi-potensi yang ada, di mana yang nantinya akan kelak bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Oh gitu. Jadi tetap saling menghormati, saling menghargai gitu, Mbah. Benar. Kalau istilahnya kita di manusia toleransi dalam berbagai macam aspek kehidupan begitu. Iya. Terus ini sedikit mungkin Mbah bisa cerita. Terus kemudian ini akhir zaman, ini akhir-akhir ini di Indonesia kan banyak gejolak yang berbau-bau itulah, paham sampai ini bisa melihat kan? Saya ada kelompok yang merasa paling benar sendiri, ini itu bisa diulas sedikit, siapa? Iya. Ya. Di mana dari kelompok-kelompok tersebut, sejatinya mereka sudah banyak diliputi di dalam jasadnya dari golongan-golongan hitam atau merah. Dikatakan di dunia manusia golongan iblis, di mana mereka sendirilah sejatinya manusia-manusia yang tidak tahu, tidak bisa mengetahui sejatinya dirinya berasal dari mana, dan juga manusia-manusia yang tidak tahu diri, dan mereka senantiasa mengumandangkan seluruh isi permusuhan. Itu yang sebenarnya harus dihilangkan kepada seluruh umat manusia di Nusantara. Gitu. Dan dari mereka pun, jika mereka tidak menyadari dari seluruh perbuatannya, ya sudah menyalahi dari aturan Sang Pencipta, maka nanti kelak mereka akan mendapatkan dari azab Sang Pencipta. Astagfirullahaladzim. Oke Mbah. Terus ini sebelum kita berpisah Mbah Airlangga, dari sekian perbedaan yang ada di Nusantara ini, mulai dari suku, bangsa, bahasa, dan budaya, tadi Mbah mengatakan itu nanti akan bermanfaat untuk akhir zaman. Nah ini singgoibnya jelas bisa Mbah lihat. Tapi tadi manusia, bentuk jasad. Nah, sekiranya kalau Mbah boleh cerita, ya jangan disebutkan siapa-siapanya ya Mbah aja, cukup kisi-kisinya aja. Untuk mempersatukan daripada yang beraneka macam ragam ini, sehingga bisa mengolah potensi yang ada untuk menuju peradaban yang bermanfaat di dunia ini. Kira-kira manusia macam mana yang bisa menyatukan semua itu? Dia cerita Mbah. Iya. Ya. Manusia-manusia yang memang sudah mendapatkan garisnya dari Sang Pencipta. Itu yang pertama. Siap. Di mana dari ciri-ciri manusianya yang manusia tersebut sedang menjalankan sebuah tanggung jawab dirinya kepada Tuhannya lebih dahulu. Dan manusia itu senantiasa membersihkan dari apa yang ada dalam tubuhnya, baik jasmani atau rohaninya, dari segala pengaruh-pengaruh buruk. Dan juga dari sang manusia itu sendiri, benar-benar manusia yang memiliki garis-garis keturunan dari para kesatria di masa lampau, yang sekarang ini mereka memang disibukkan dengan gemblengan-gemblengan yang membentuk karakter pribadinya, yang dimana karakter pribadi itu terbentuk dengan sangat keras, dimana tidak setiap manusia bisa menjalankan dari
laku-laku seperti itu. Dan saya tidak diizinkan menyebutkan secara gamblang. Siap, nggih. Cuma kisi-kisinya udah terbaca, nggih. Apa bukan mereka itu nanti mereka yang sekarang ini bicara soal berlomba-lomba mencari masa, lalu dikumpulkan masa untuk memilihnya, itu bukan jalur itu? Jalur seperti itu. Hah? Di ke depan nanti tidak akan sepertinya menemui sesuatu yang sesuai keinginan setiap manusia seperti itu. Oh. Bahkan jika nanti mereka menyerukan hal seperti itu, maka kelak daripada kehancuran yang akan didapatkan setiap manusianya yang ada di negeri ini. Sehingga dari Sang Pencipta mengutus dari para kekasih-kekasihnya untuk turun di Nusantara ini, untuk membawa cahaya-cahaya hidayah dan juga cahaya-cahaya kebenaran yang nantinya akan bisa menyingkap setiap hijab-hijab yang sudah terjadi, Allahu Akbar, yang menutupi dari Nusantara. Gitu Mbah ya. Jadi diminum Mbah. Terima kasih. Agak serius saya menanyakan ini karena sangat bukan kepelik ya. Saya berubah masukkan ke logika akal saya. Jadi kalau gitu pemersatu daripada suku-suku bangsa Indonesia yang bermacam itu bukan jalur yang sifatnya pengumpulan massa yang ada selamat ini, tapi justru mereka ini sekarang digembleng dengan suatu kegiatan yang luar biasa begitu. Benar. Dan justru mereka malah nggak merasa sebagai identitas itu begitu. Tidak sama sekali. Allahu Akbar, subhanallah. Tidak ada perasaan merasa di dalam jasad mereka yang timbul. Yang ada mereka hanya jika mengetahui sejatinya, maka mereka akan lebih memiliki persifatan yang sesuai bimbingan dari para kesatria yang sudah menitis di dalam tubuh mereka. Allah hingga timbul laku perbuatan yang membawa dampak bagi manusia yang ada di sekelilingnya. Itu yang terjadi. Oh gitu. Terima kasih atas banyak keterangannya mengenai kenapa kok di Nusantara ini berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasanya. Jadi itu ada maksud tersendiri oleh Allah gitu ya. Iya. Dan lebih-lebih untuk akhir zaman sudah Mbah sebutkan seperti itu. Terus ini sebelum kita berpisah Mbah, tadi Mbah tinggal di Kayangan. Lalu kok tiba-tiba bisa masuk ke tubuh Mas Titis, kayak apa ceritanya? Di mana tadi ada beberapa golongan cahaya yang menghampiri saya di saat Anda menyambungkan sebuah doa yang tersambung sampai ke sana. Allahu Akbar. Nggih. Hanya seperti itu saja sekiranya saya sampaikan. Iya, jadi bukan karena kesaktian saya atau keilmuan saya, aku hanya diminta untuk berdoa pada Allah gitu. Iya. Okay. Terima kasih Mbah, mudah-mudahan ini suatu kebenaran Allah menghendaki dan Mbah bercerita tentang adanya sampai 9 Bhinneka Tunggal Ika di Nusantara ini ternyata sudah kena dari awal sampai akhir gitu ya. Benar. Terima kasih Mbah Erlangga. Sebelum kembali tolong subuhan saya dihabiskan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mohon maafkan kami di sini kalau kurang sopan, Mbak Erlangga. Iya. Silakan kembali, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu. Pun normal, wis, dar. Pemirsa, alhamdulillah demikian dialog saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuh Mas Titis tadi, yang pengakuannya dari golongan jin dan minta dipanggil dengan nama Mbah Erlangga, yang bercerita mengenai kenapa di Nusantara ini dari berbagai macam suku, bangsa, budaya dan bahasa. Ternyata versi Mbah Erlangga tadi itu sudah kehendak dari Allah.
dari awal sampai akhir zaman tadi. Kalau ingin paham silakan disimak berulang-ulang. Ini ada kaitannya dengan konten kami yang dulu ada itu Pecah Burung Garuda, Kisah Sang Saka Merah Putih, silakan dicari depan sana ada. Terus ada mengenai siapa pemimpin Nusantara yang akan datang, sudah ada kalau nggak salah. Terus mengenai kisah Bahtera Nabi Nuh alaihissalam juga sudah kita buat konten. Di sini mengandung arti kita yang tinggal di Nusantara tetap jaga persatuan dan kesatuan. Istilah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata bukan istilah kosong, dan itu bermuatan ada pelajaran yang sangat besar sekali mengenai apa sebenarnya yang tersimpan di Nusantara ini. Sedikit demi sedikit sudah terkuak, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi rekan kami yang sudah satu kendaraan dan kami terus semangat dan istiqomah, amin. Seperti itu pesannya tadi. Mudah-mudahan manfaat. Pemirsa, semua kejadian sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Apabila ini satu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya, karena kebenaran hakiki hanya milik Allah. Di sini jelas banyak kesalahan dan kekeliruan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Tetap semangat Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.